Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Mari pertama dan utama kita panjatkan puja dan puji syukur pada setiap bulan Dzulhijjah, merupakan hari raya yang sangat identik dengan dua ibadah, yaitu ibadah haji dan kurban. Dalam tuntunan agama Islam, kedua ibadah ini memang hanya bisa dilakukan pada bulan Dzulhijjah. Hari raya Idul Adha, haji dan kurban juga tak bisa dipisahkan dari kisah dan perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarga, karena banyak peristiwa yang mewarnai kehidupannya diabadikan dalam ritual ibadah haji dan kurban. Pada kesempatan khutbah kali ini, mari kita menambah tilas dan menelusuri kembali kisah perjalanan dan perjuangan hidup yang dialami oleh kakek moyang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, yang berkaitan dengan ibadah haji dan kurban. Mari kita awali kisah perjalanan dan perjuangan keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam dan istrinya yang bernama Siti Hajar, dari saat Allah menganugerahi mereka seorang putra yang sudah diidam-idamkan sejak lama. Kelahiran putra yang diberi nama Ismail ini diiringi dengan perintah dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menempatkan Siti Hajar dan Ismail di daerah lembah yang tandus dan gersang. Saat tinggal di lembah itu, suatu hari Siti Hajar kehabisan air minum hingga tak bisa menyusui Ismail. Ia pun mencari air ke sana kemari sambil berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Peristiwa inilah yang kemudian diabadikan menjadi salah satu rukun haji, yakni sa'i atau berlari-lari kecil antara kedua bukit tersebut. Di tengah kesusahan itu, Allah menurunkan pertolongan melalui mata air yang muncul dari tanah tepat di bawah kaki Ismail yang saat itu sedang menangis kehausan. Di tempat inilah keluar air penuh berkah yang sampai saat ini bisa terus dinikmati oleh umat Islam seluruh dunia, bernama air Zam-Zam. Cobaan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam tidak berhenti sampai di situ. Nabi berjuluk Khalilullah atau kekasih Allah ini mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi untuk menyembelih putra kesayangannya Ismail. Perintah ini juga menjadi sebuah ujian keimanan dan ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebelumnya ia pernah mengeluarkan janji bahwa jika Allah menghendaki Ismail untuk dikurbankan, maka ia akan melakukannya. Perintah itu pun akhirnya benar-benar datang kepadanya. Awalnya ketika bermimpi diperintahkan untuk menyembelih Ismail, Ibrahim merasa ragu. Ia pun melakukan perenungan dan berpikir-pikir, apakah ini benar-benar perintah Allah? Peristiwa ini kemudian diabadikan dengan nama Tarwiyah, yakni hari perenungan, di mana kita disunnahkan berpuasa pada tanggal 8 Dzulhijjah. Setelah perenungan ini, kemudian hilanglah keraguan-raguan itu, karena Nabi Ibrahim alaihissalam kembali bermimpi hal yang sama untuk menyembelih Ismail, dan tahu bahwa jika ini memang benar-benar perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa inilah yang kemudian diabadikan dengan nama hari Arafah, yang berarti mengenal atau mengetahui, di mana kita juga disunnahkan berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam tahu dan yakin perintah itu datang dari Allah, maka ia pun menyampaikan dan berdiskusi dengan Ismail.
Dialog bersejarah antara ayah dan anak ini pun diabadikan dalam Al-Quran. Surah As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ketika anak itu sampai pada umur yang ia sanggup bekerja bersama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu." Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Akhirnya hari itu pun datang ketika Ibrahim dengan keimanan dan ketakwaannya serta Ismail dengan keyakinannya akan melaksanakan prosesi penyembelihan. Pada waktu itu setan juga terus membisikkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kepada Ismail dan juga kepada Siti Hajar agar tidak usah menjalankan perintah Allah ini. Namun keyakinan mereka tidak goyah sedikit pun. Untuk mengusir setan yang mengganggu, Nabi Ibrahim alaihissalam pun melemparinya dengan batu, yang kemudian peristiwa ini diabadikan dalam ritual ibadah haji, yakni melempar jumrah. Ketika detik-detik Ibrahim akan menyembelih Ismail, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala berfirman dan memerintahkan Ibrahim berhenti untuk tidak menyembelih Ismail. Firman ini termaktub dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 107 sampai 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kami menebusnya dengan seekor hewan sembelihan yang besar. Kami mengabadikan untuknya pujian pada orang-orang yang datang kemudian. Salam sejahtera atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Atas peristiwa